Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, Om Swastiastu. Hari ini akan kedatangan seorang teman senior Akang berasal dari Jakarta Selatan, ya. Namanya Pak Gandhi atau Kang Gandhi, saya menyebutnya. Datang ke Studio Averan ingin menyampaikan cerita mengenai sepenggalan kisah keluarganya. Ya. Silahkan Kang Gandhi. Baik, terima kasih waktunya Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Kang Gandhi. Saya pada tanggal 31 Desember tahun 1981, saya telah menikahi seorang gadis masih dari lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat, bernama Kristiani binti Supono Patmurianto, yang ternyata adalah memang dia anak kembar. Dan mereka adalah masih cucu buyut dari Raja Mataram atau Surakarta Hadiningrat, yaitu Raja Pakubono II. Kemudian dari hasil pernikahan saya dengan Kristiani binti Supono Patmurianto, atau yang dipanggil dengan nama kecilnya Meni, sedangkan kembarnya Menu. Kami memiliki 3 orang anak. Yang pertama putri, yang kedua putra, tetapi telah kembali ke Allah ketika masih di kandungan usia 5,5 bulan. Yang ketiga lagi adalah putri. Nah, putri kami beri nama yang pertama adalah Sukma Melati Dewi Sugandi dengan panggilan Melati Dewi, dan yang kecil, yang bungsu adalah Mega Citra Ayu Sugandi yang kami beri nama panggilan Mega. Nah, ada satu hal yang sangat luar biasa dari putri kami yang pertama dan juga yang ketiga, di mana putri kami pertama, Melati Dewi, sejak dilahirkan itu telah memberikan aura yang begitu mempesona, sehingga banyak orang yang ingin sekali memeluknya dan menggendongnya. Karena selain memang dia putih bersih sampai hari ini, pun dia memiliki energi yang tinggi sebagai warisan biologis kehidupannya dia, yang mana masih merupakan cucu buyut dari Raja-Raja Mataram. Lebih lanjut, ketika dia berusia remaja, dia memang terbukti ketika mempelajari suatu ilmu bela diri tangan kosong. Itu putri kami yang bernama Melati Dewi, Kang Dedi, bisa mematahkan plat baja dengan hanya lipatan koran belakang. Luar biasa ya Pak. Ya, dan bahkan juga bisa melihat dengan mata tertutup siapa orang di hadapannya, dan termasuk bisa membaca data pribadi orang yang ada di dalam kartu tanda penduduk. Sehingga gurunya merasa kewalahan. Lebih lanjut tentang putri kami yang pertama, bernama panggilannya Melati Dewi. Dia melangsungkan pernikahannya dengan suaminya pada tahun 2011. Di mana alhamdulillah ketika 3 bulan menjelang akhir tahun 2011, dia sudah bisa mengandung anaknya, yang ternyata setelah dicek di USG, diteliti di rumah sakit, ternyata yang dikandung adalah bayi kembar. Hanya memang jenis kelaminnya berbeda, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Dan makin nyata kelihatan ketika pada saat menjelang kelahirannya, yaitu tanggal 29 Juli tahun 2012. Saya ulang, 29 Juli 2012 di Rumah Sakit Kemang milik mantan Wapres RI bernama Pak Yusuf Kala. Ketika itu saya yang menemani putri kami percis di sebelah monitor komputer yang menjadi USG-nya kami punya cucu. Itu dengan jelas terlihat putri kami itu mengandung bayi kembar dengan jenis kelamin laki perempuan dan dengan detak 2 jantung. Kemudian diputuskan bahwa karena ini agak besar kembarnya, untuk diadakan operasi sesar oleh tim dokter, karena tidak mungkin dengan cara normal. Walhasil setelah Badaisah, putri kami dilakukan operasi di ruang operasi dan dilakukan oleh Dr. Ahmad yang memang menangani putri kami sejak mengandung putra-putrinya yang kembar itu. Namun apa yang terjadi? Satu kejadian yang sangat luar biasa ketika Dr. Ahmad membelek perut putri kami atau mengoperasi membuka perut putri kami, beliau berteriak, "Astagfirullahaladzim." Ternyata
kemana ini ya? Putrinya yang perempuan katanya, anak yang perempuan. Kok hilang katanya? Yang ada laki-laki. Nah, namun karena waktu putri kami dalam keadaan masih bius setengah total, putri kami belum konsentrasi bahwa sebetulnya putrinya telah hilang yang kembar itu. Saya sebagai orang tua hanya berusaha untuk bisa menenangkan hatinya supaya jangan sedih berlarut-larut. Saya katakan bahwa itu harus ikhlas karena Allah. Karena saya waktu itu memang sempat berpikir bahwa memang sebetulnya cucu saya bukan yang meninggal dunia, tetapi hilang pindah tempat. Hanya saya waktu itu tidak punya waktu untuk melacak kemana pindah tempatnya. Akhirnya yang hidup hanya yang laki-laki dan kami beri nama sebagai Gani Rahyang Manu, dan mana ketika pun dikekahkan itu yang hilang pun diberikan kekah 1 kambing, sedangkan cucu kami yang laki-laki kami beri kekah 2 kambing. Nah, dengan adanya peristiwa yang sebesar ini, saya pribadi ingin menanyakan kepada Kang Dedi, bagaimana menurut pengamatan Pak Dedi, Kang Dedi dilihat secara versi lemurian. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada putri kami tersebut dan cucu kami yang kembar yang perempuan di Islam ini. Baik, Pak Gandhi, sangat menarik ceritanya ya tentang sepenggalan kisah hidup keluarga Pak Gandhi. Ya. Baik, kita akan buka misterinya tentang kisah tersebut. Jadi ini ada hubungannya cerita Joko Tarub, Pak Gandhi. Jadi Joko Tarub itu menikahi Nawang-Wulan ya, salah satu bidadari yang turun dari Kahyangan. Jadi sebenarnya Nawang-Wulan tersebut bukanlah bidadari, tetapi bangsa alien, bangsa Bropa yang memang hidup jauh di luar tata surya atau galaksi Milky Way. Nah, jadi Nawang-Wulan adalah salah satu dayang-dayang Ratu Bropa, Ratu Ilvina ya. Jadi mempunyai energi sekitar 14%. Subhanallah. Beda dengan kita yang energinya hanya 2,5%. Ya. Nah, dengan pernikahan mereka itu menghasilkan putri namanya Nawangsih. Nawangsih. Nah, Nawangsih inilah yang melahirkan kerajaan Medang Kamulyan, Raja-Raja Mataram kesininya. Dan ibu adalah salah satu keturunan dari mana, Pak? Raja Pakubuwono II. Raja Pakubuwono II. Ya. Artinya raja-raja tersebut termasuk putri bapak mempunyai energi yang lebih dari manusia rata-rata. Subhanallah. Ya, karena bangsa Bropa yang turun sebagai bidadari tersebut mempunyai energi sekitar 14%. Nah, inilah yang diincar oleh makhluk ruang angkasa namanya Gervo. Astagfirullahaladzim. Jadi Gervo ini sebenarnya dari dulu suka menculik bayi-bayi di usia mulai dari 7 bulan sampai 9 bulan. Itu diambil oleh mereka dan dibawa ke gugusan Zeta Rictoculi. Jadi bangsa Gervo itu akan membesarkan putri atau cucu bapak di gugusan Zeta Rictoculi. Jadi sampai sekarang itu dari tahun 2012 kan kejadiannya. 29 Juli 2012. Nah, itu belum meninggal. Jadi secara jasadnya pun masih ada di gugusan Zeta Rictoculi dan suatu saat akan diturunkan ke planet bumi di bangsanya sendiri. Ya. Apakah nanti bisa bertemu dengan orang tuanya? Rasanya tidak, karena akan mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu Pak Gandhi. Itu Pak Gandhi mengenai versi Lemurian menyikapi peristiwa dari keluarga Pak Gandhi. Mungkin itu saja Pak Gandhi ya. Iya, kan jadi syuting kita. Mudah-mudahan kita ada syuting-syuting lainnya dengan cerita putra-putri Bapak selanjutnya. Banyak katanya ceritanya. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah ucap, kurang berkenan, dan berbeda pemahaman. Baik, terima kasih. Kami mohon diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.